Halo teman Anis, jumpa lagi dengan Anis Semrawut. Hari ini kita mau belajar bahasa Jepang lagi. Mungkin aku cuma mau ngingetin bagi teman Anis atau temannya Anis yang baru bergabung pada channel aku dan lagi nonton juga, barusan nonton ini videoku. Aku cuma mau ngingetin sekali lagi bahwa channel Anis Semrawut ini cuma membahas mengenai tambahan dari pelajaran bahasa Jepang yang biasa yang sudah kalian terima atau mungkin sudah kalian pelajari dari buku yang ada di toko buku gitu kan. Jadi oke, kita masuk aja. Hari ini aku mau bahas kata yoroshiku. Memang artinya sendiri itu ada banyak, tapi hari ini aku akan bahas cuma 3 hal aja. Yaitu yang pertama adalah dozo yoroshiku onegai shimasu, yang diucapkan di akhir perkenalan. Itu artinya adalah, biasanya kalau kita ke tempat kerja baru, atau fungsinya ya kita ke tempat kerja baru, kita berkenalan dengan teman baru di sana juga. Waktu kita berkenalan, di akhirnya biasanya kita akhiri dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu fungsinya adalah kita mau meminta bantuan dari awal perkenalan ini sampai seterusnya gitu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah yoroshiku onegai shimasu, yang diucapkan di akhir kalimat permintaan tolong. Jadi misalnya kita mau minta tolong kepada teman kita, atasan kita, atau bawahan kita, itu kita bisa menggunakan kata dozo yoroshiku onegai shimasu di akhir kalimat untuk memperhalus. Fungsinya untuk memperhalus dari permintaan tolong kita. Ya, mungkin kunci dari suatu komunikasi juga pasti kita mengucapkan kata-kata yang membuat lawan bicara itu menerima gitu kan. Ini juga mungkin bisa menambah permintaan tolong kita ke orang itu biar bisa lebih diterima lagi ke orang itu, walaupun mungkin itu bawahan kita, atasan kita, atau teman kita sendiri. Jadi itu untuk memperhalus saja. Oke, yang ketiga adalah mungkin ini yang paling sering digunakan nantinya kalau kalian sudah tahu. Jadi mungkin kalau di budaya Indonesia juga sama, kita punya budaya menyampaikan salam. Jadi misalnya dulu kita punya dulu ada orang Jepang yang bekerja sama dengan kita, terus kemudian dia pulang ke Jepang. Jadi kan kita kenal kan sama orang tersebut. Terus kemudian ada orang Jepang lain yang cerita, aku mau pulang Jepang, mau ketemu sama si teman kita yang dulu, atau mungkin yang orang Jepang yang udah pernah kesini dulu. Lah waktu kita mau ngomong, kalau ketemu titip dong salam gitu kan. Itu di bahasa Jepangnya ada juga. Jadi misalnya tolong dong, kalau dalam lingkungan pekerjaan dalam bahasa sopan, itu kita bisa ucapkan dengan kata yoroshiku osutae kudasai. Itu misalnya kita mau nyampein salam ke Pak A atau Bu A gitu kan. Sang ni yoroshiku osutae kudasai. Tolong sampaikan salam saya kepada Pak A atau Pak A atau Bu A gitu. Karena sang itu kan bisa digunakan untuk pria maupun wanita ya. Kemudian kalau dalam lingkungan pertemanan, jadi mungkin dalam bahasa nggak sopan atau bahasa gaul atau bahasa biasanya, kita bisa menggunakan kata yoroshiku ne gitu. Jadi kalimat lengkapnya adalah misalnya kita mau titip salam kepada kita ingin mengucapkan menitipkan salam untuk A gitu ya. Misalnya Chang atau Kung. Chang atau Kung ni yoroshiku ne gitu kan. Chang ni yoroshiku ne. Jadi ini lebih pendek. Yoroshiku ne gitu. Jadi minta tolong sampaikan salam saya kepada A atau B gitu. Oke. Jadi hari ini pelajaran singkat kita selesai. Jadi kita hari ini membahas 3 penggunaan yoroshiku. Pertama, diucapkan di akhir kalimat perkenalan, yaitu untuk meminta bantuan. Entah itu bantuannya masih blur ya, masih abstrak juga. Pokoknya minta bantuan setelah kita berkenal ini dan seterusnya. Yang kedua adalah diucapkan terakhir setelah kita minta tolong. Jadi apapun yang kita ucapkan, minta tolong gitu kan, di akhirnya yoroshiku onegai shimasu untuk memperhalus permintaan tolong kita. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan salam. Dalam bahasa sopannya itu yoroshiku osutae kudasai. Yoroshiku osutae kudasai. Kalau yang bahasa pertemanan atau gaulnya yaitu yoroshiku ne. Siapa nih gitu kan? Kepada siapa? Nih yoroshiku ne gitu. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai channel ini, sampai video ini juga. Kalau misalnya kalian baru bergabung baru-baru ini, silahkan nonton di video pelajaran bahasa Jepang sebelumnya gitu. Jadi siapa tahu bisa menambah perbendaharaan kata atau mungkin pengetahuan kalian juga bertambah. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi dalam channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Jadi sampai jumpa.